Salah satu tahapan yang cukup menentukan dalam proses budidaya tanaman sayur adalah pembibitan atau penyemaian. Nah, di hadapan kita ini adalah hasil semai uji coba yang saya lakukan khusus untuk proses penyemaian tanaman sayuran yang akan kita budidayakan. Nah, pada uji coba semai kali ini kita memilih satu jenis tanaman yang cukup bernilai ekonomis, yaitu jenisnya dari cabai-cabean, yaitu yang lebih dikenal dengan sebutan paprika. Ya, benar sekali, paprika adalah salah satu jenis tanaman sayur yang harganya cukup tinggi dan konsumennya juga bisa dikatakan kelas menengah ke atas, biasanya di restoran-restoran atau hotel-hotel dan lain sebagainya. Maka dari itu kita mencoba untuk membudidayakan tanaman paprika ini sebagai uji coba atau sebagai gambaran apakah nanti hasilnya akan cukup bagus atau tidak. Maka dari itu kita dokumentasikan mulai dari proses penyemaian seperti apa, kemudian nanti akan didokumentasikan juga proses pemeliharaannya seperti apa dan hasilnya nanti seperti apa. Nah, khusus untuk proses penyemaian ada beberapa catatan yang perlu saya uraikan supaya bisa menjadi pelajaran dan juga inspirasi kita semua yang ingin mencoba membudidayakan tanaman paprika ini. Khusus untuk proses penyemaiannya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Untuk jenis tanaman paprika ini karena merupakan tanaman yang cukup berharga, maka dari itu proses penyemaiannya sengaja saya pilih untuk proses penyemaian model seperti ini, satu persatu. Jadi satu biji kita semai satu media seperti ini, sehingga harapannya semua biji atau bibit paprika yang kita miliki bisa tumbuh secara serentak, seragam, dan 100% berkecambah semua, tidak ada yang gagal. Maka dari itu kita pilih penyemaian satu persatu dengan harapan tidak ada yang tertimpa, tidak ada yang kurang nutrisi dan lain sebagainya. Lalu bagaimanakah proses penyemaian untuk tanaman paprika yang sudah saya lakukan ini? Kalau biasanya beberapa tanaman sayuran saya sebar atau saya semai di bedengan-bedengan tanah, maka tanaman paprika ini sengaja saya semai pada media polybag kecil dengan harapan bisa berhasil 100% dan pertumbuhannya bisa maksimal dan tidak terhambat oleh keadaan apapun. Untuk prosesnya, pertama-tama kita siapkan polybagnya, kemudian kita siapkan media tanamnya. Media tanam bisa kita gunakan dari tanah subur, dicampur kompos atau dicampur dengan pupuk kandang dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang saya terapkan di sini, medianya hanya terdiri dari dua campuran, yaitu media dari tanah kemudian dicampur dengan pupuk kompos. Jadi kita tidak menggunakan pupuk kandang atau pupuk lainnya. Kita isi polybagnya, kemudian benih yang kita miliki kita tanam satu persatu. Untuk proses penanamannya, penempatannya pada polybag ini hampir sama dengan proses penyemaian pada tanaman cabai. Jadi kita masukkan sedikit, kemudian kita tutup bagian atasnya sedikit, tetapi tidak terlalu dalam, atau penutupan tanahnya tidak terlalu tebal sehingga tidak mengganggu waktu dia sprout, waktu berkecambah. Secara keseluruhan hasil semai yang saya lakukan ini berhasil, tidak ada bibit yang gagal berkecambah, hanya ada dua bibit, kalau tidak salah 2 atau 3 bibit, 3 biji yang tidak berhasil sprout, tidak berhasil berkecambah karena penutupannya terlalu tebal. Jadi
dia berkecambah tetapi tidak mampu membuka tanah yang menutupi pada bagian biji yang kita tanam tersebut. Nah, itu untuk hasil perkecambahannya seperti itu. Kemudian untuk pertumbuhannya, sayang sekali apa yang saya harapkan pertama kali, ya apa yang menjadi tujuan saya dengan penyemaian ini tidak berhasil dengan maksimal. Dalam arti untuk pertumbuhan semaian yang saya lakukan ini, semaian yang saya miliki ini tidak bisa seragam walaupun umurnya sama. Nah, ini bisa dilihat pada bagian-bagian ini tanamannya ada yang sudah memiliki 2 daun sejati, tetapi ada juga yang baru belum tumbuh daun sejatinya. Nah, ini penyebabnya adalah salah satunya karena terlambatnya memecah atau terlambatnya biji memecah tanah yang menutupi pada saat penanaman atau penyebaran benih. Jadi ini tidak seragam, hasilnya tidak seragam walaupun tumbuh semua, tetapi hasilnya bisa dilihat. Saya akan perlihatkan secara merata. Jadi seperti ini, hasilnya tidak seragam. Ada yang sudah cukup besar tetapi ada juga yang baru tumbuh. Nah, ini tadinya saya sangat khawatir tanaman ini tidak bisa tumbuh 100%, tetapi ternyata yang terakhir juga masih tumbuh walaupun dia sempat tumbuhnya tidak serentak. Jadi proses perkecambahannya tidak serentak, ada yang sudah tumbuh duluan, ada yang belum. Tetapi secara keseluruhan ini dari sekian banyak polybag yang saya isi ini, alhamdulillah 99% tumbuh semua, meskipun perkembangannya tidak bisa merata. Tetapi kalau sudah tumbuh seperti ini, tinggal kita lakukan penanganan atau pemeliharaan yang intensif sehingga benih-benih ini nanti diharapkan bisa segera tumbuh subur dan siap kita pindahkan ke media yang lebih besar. Nah, dari hasil penyemaian atau hasil uji coba semai tanaman paprika yang saya lakukan ini, salah satu yang bisa disimpulkan adalah bahwa proses penempatan biji ke dalam media tanam atau media semai itu sangat menentukan. Jadi penempatan biji ke dalam tanah itu tidak bisa terlalu dalam, tetapi tidak juga terlalu keluar atau tidak tertutupi. Kalau tidak tertutupi, resikonya bisa di bawah semut, bisa di bawah serangga, kemudian bisa terbalik, dia berkecambah tetapi dia akarnya tidak bisa ke bawah, jadi terbalik kalau tidak ditutupi. Tetapi kalau ditutupi dengan tanah terlalu dalam, lubangnya terlalu dalam, jadi setelah dikasih media ini kan kita kasih lubang terlebih dahulu baru kita taruh benihnya. Nah, kalau lubangnya terlalu dalam kemudian ditutup dengan tanah, tanahnya padat, dia akan kesulitan untuk keluar menembus tanah yang menutupinya tadi. Jadi yang menutupi biji tadi. Nah, itu kesimpulan dari masalah pada pembibitan atau pembenihan pada tanaman paprika yang saya miliki ini. Dari berbagai cara atau dari beberapa analisa proses uji coba yang saya lakukan terhadap berbagai jenis tanaman sayur yang pernah saya pelihara, yang pernah saya tanam, memang proses penyemaian dengan sistem seperti ini kendalanya adalah hal itu tadi. Kadang kita tidak bisa seragam menutupnya seperti apa, kemudian perkecambahannya tidak bisa serentak, jadi tidak bisa satu hari langsung berkecambah semua, sehingga pertumbuhannya juga tidak seragam. Nah, itu kendalanya untuk proses
semai yang saya lakukan satu persatu seperti ini di media polybag kecil. Berbeda dengan proses semai yang kita lakukan pada media, misalnya kita letakkan pada nampan ya. Tentunya mungkin Anda pernah melihat video saya tentang proses penyemaian sawi atau yang lain yang saya lakukan di atas nampan. Jadi saya menggunakan nampan, saya isi dengan media tanah, kemudian saya tebar di situ, kemudian saya lapisi dengan tanah tipis. Nah, seperti itu proses perkecambahannya lebih bagus, lebih merata, namun untuk pertumbuhannya yang kurang. Nah, kalau ini pertumbuhannya bisa bagus tetapi proses perkecambahannya tidak merata. Dari sekian banyak alternatif, mulai dari penyemaian pada bedengan, kemudian penyemaian pada media nampan dan sejenisnya, kemudian penyemaian pada model seperti ini, baik itu menggunakan tray semai ataupun menggunakan polybag kecil seperti ini. Saya lebih suka melakukan penyemaian bibit menggunakan nampan yang kita galur, yang kita beli garis, kita lubangi sedikit, kita garis, kemudian benih kita tebar, kita tutup tapi bentuknya garis, bukan ditebar gini, bukan ditebar acak tetapi digaris, pada nampan tapi digaris. Nah, itu kemudian airnya yang untuk membasahi media itu menggunakan campuran EM4, kemudian kita tutup dengan plastik. Nah, itu proses itu yang paling 100% saya suka karena proses perkecambahannya seragam, kemudian pertumbuhannya juga seragam, dan hasilnya juga lumayan bagus sampai proses pemindahan. Nah, tapi ada tapinya juga. Untuk proses semai pada media seperti itu, pada nampan seperti itu kita akan kesulitan saat pemindahan bibitnya. Jadi setelah bibit mulai 2 daun atau 4 daun mulai kita pindahkan, nah itu agak kesulitan di situ karena bibit akan stres layu terlebih dahulu kalau kita bawa ke luar. Nah itu. Tapi kalau seperti ini prosesnya, benih yang tumbuh tidak akan layu, langsung ini setelah umurnya cukup bisa langsung ditempatkan atau ditanam pada media yang diinginkan tanpa melalui proses layu terlebih dahulu. Nah itu. Tetapi kalau boleh memilih, saya paling suka memang metodenya metode yang tadi yang pakai nampan. Tetapi walaupun proses perkecambahannya cukup bagus, pertumbuhannya cukup bagus, tetapi terkendala pada proses pindah tanamnya. Kemudian kalau untuk yang proses semai yang seperti ini, perkecambahannya ada kendala, tidak bisa 100% rata. Kemudian pertumbuhannya pun demikian, tetapi ini tidak ada kendala pada proses pindah tanam. Jadi setelah ini siap, tinggal kita tanam di tempat yang diinginkan, ini sudah langsung tumbuh tanpa harus layu terlebih dahulu. Karena kalau layu terlebih dahulu, biasanya di sana akan 1-2 akan terjadi kegagalan, ada 1-2 yang mati dan tidak bisa tumbuh. Begitu. Nah, khusus untuk hasil semai paprika ini, saya secara umum saya katakan bisa berhasil, 99% berhasil. Untuk proses semainya ya, untuk proses semai 99 berhasil, dan ini sudah mulai ada 2 daun sejati. Ini bisa dilihat. Nah, ini 2 daun sejati ya, sudah mulai 2 dan ini cukup bagus. Dan ini dalam beberapa hari ke depan, mungkin 1 minggu atau sekitar itu, nanti akan kita pindahkan ke media tanam ya, ke media yang sudah kita siapkan. Rencananya tanaman paprika ini akan kita tanam di polybag yang cukup besar, kemudian kita tempatkan di tepi-tepi
taman sayuran yang kita miliki. Jadi tidak kita tanam di tanah karena ini termasuk tanaman mahal, maka tidak kita tanam di tanah, kita tanam di polybag, kemudian kita tempatkan pada tempat-tempat yang strategis sehingga mudah dipelihara, kemudian mudah dirawat dengan harapan bisa menghasilkan paprika merah, paprika hijau yang cukup bagus hasilnya. Saya perlihatkan terlebih dahulu dari mana ke mana hasilnya seperti apa. Coba kita lihat supaya lebih jelas ya. Nah, ini keseluruhan hasil semai tanaman paprika yang saya miliki dengan metode seperti ini, memakai polybag kecil berwarna putih. Pertumbuhannya tidak begitu seragam, tetapi 99% berkecambah. Nah, seperti ini. Nah, ini bahkan ada yang sudah sangat besar ini. Ini seperti ini sebenarnya sudah siap untuk kita pindahkan ke tanah atau ke media yang lebih besar. Ini ada satu, tapi sayangnya ada dua, ada sekitar 5 batang ini yang seperti ini udah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini cukup bagus. Nah, beberapa hari ke depan nanti akan kita pilih mana yang bisa kita pindahkan, langsung kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, kiranya itu saja untuk update video kita kali ini, yaitu tentang hasil semai tanaman paprika menggunakan polybag kecil. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi tambahan pelajaran buat kita semua yang hobi bercocok tanam, khususnya tanaman sayur. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe tentunya, dan silakan tunggu untuk video-video saya selanjutnya. Sampai di sini, sampai bertemu pada video-video berikutnya.